sukacita Tuhan Yang Maha Rahim senantiasa membahagiakan umatnya maupun semua makhluk ciptaannya. Amin. Halo para sobat dan pemirsa setia Dangyang Pancawaluya maupun para pecinta budaya Nusantara, selalu sehat dan bersukacita, sukses dan rezekinya melimpah serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung. Kesempatan kali ini admin akan menyampaikan salah satu kekayaan budaya Nusantara. Admin berharap dapat bermanfaat dan terima kasih atas komen, like dan subscribe-nya. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Rangkaian upacara adat Serentahun Pesta Dadung digelar masyarakat adat Cigugur. Pesta Dadung merupakan tradisi Buda Angon atau gembala sapi dan kerbau saat menggembalakan ternaknya di rumah atau di ladang. Tradisi itu mulai dikenal sekitar tahun 1818. Permainan anak-anak yang memanfaatkan waktu luang ketika menggembala sapi dan kerbau mengalami perubahan menjadi permainan anak-anak. Pesta Dadung dilaksanakan sebagai rasa syukur penduduk setempat yang mempunyai mata pencaharian pertanian dan peternakan kerbau dan sapi setelah panen raya. Acara Pesta Dadung bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada ternak sapi dan kerbau yang telah bekerja membantu petani dalam menggarap sawah dan memberi pupuk kandang yang berguna untuk menyuburkan lahan pertanian, sehingga hasil pertaniannya meningkat. Pesta Dadung hadir secara turun-temurun sejak abad ke-18. Kesenian ini lahir di kalangan Buda Angon, penggembala, yang intinya mengadakan syukuran setelah panen menjelang musim tanam tiba. Disebut Pesta Dadung karena media yang digunakan dalam upacara yang sakral tersebut menggunakan dadung, tali pengikat leher kerbau atau sapi, bertempat di Desa Legoherang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Kini, Pesta Dadung tersebut dijadikan sebagai salah satu bagian dari upacara membuang hama di Situ Hiang dalam rangkaian upacara Serentahun di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Mantra yang terdapat dalam ritual Pesta Dadung: Allah kaula pangampura, parukuyan erate gumilang, asuhna sikendi ulang, kaa gigir ka para nabi, kaa handap ka ambu ka arama, enu calik tuntung damai, kadaharan tuntung kukus, sakedap kanu kagungan. Dadung yang digunakan pada Pesta Dadung panjangnya kurang lebih 12 meter, tujuannya sebagai alat untuk menari dan menyanyikan lagu yang diiringi gamelan. Awalnya Pesta Dadung ditujukan untuk Ratu Galuh yang dianggap menggembalakan batin manusia, berupa upacara bersama antara sesepuh dan pemegang pemerintahan. Pada perkembangannya, tarian yang digunakan untuk Pesta Dadung adalah tari jalak kumur hasil kreasi Bapak Angkin Juralaksana. Sedangkan nyanyian pengiringnya menggunakan musik kamsreng dan waledan. Kedua jenis musik ini hasil ciptaan Sunan Gunung Jati atau salah seorang wali sanga. Sehingga tradisi Pesta Dadung memiliki beberapa visi: melestarikan tradisi kehidupan agraris dan nilai-nilai luhur warisan leluhur dengan media kesenian. Pesta Dadung yang merupakan salah satu rangkaian ritual pada perayaan upacara adat Serentahun digelar masyarakat adat Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pesta Dadung merupakan pestanya para petani dan gembala atas berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Dalam ritual yang digelar di pelataran Situ Hiang Mayasih Cigugur Kuningan, para petani, para gembala dan seluruh lapisan masyarakat diajak merenung atas karunia Tuhan yang telah menciptakan alam semesta sebagai tempat hidupnya berbagai jenis makhluk hidup. Dan dalam menjalani kehidupan ini, seluruh makhluk dituntut untuk saling berdampingan dan saling menghormati, silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk mencapai kehidupan yang beradab dan harmonis dengan alam semesta. Menurut Panitia Umum Serentahun sekaligus Penghulu Masyarakat Adat Cigugur, Rama Anom Gumirat Barna Alam Gugum, salah satu ritual yang dilakukan dalam Pesta Dadung adalah dilakukan ritual pelepasan hama seperti burung, tikus, keong, serangga, dan ular. Makna dari ritual ini adalah mengajak kepada seluruh umat manusia untuk bijak dalam berkehidupan dan saling menghormati tidak hanya terhadap sesama manusia namun juga terhadap hewan dan tumbuhan, sekalipun yang merupakan seperti hama tersebut. Sebenarnya keberadaan hama memang merugikan para petani, namun dengan bersikap bijak, menghormati hama sebagai makhluk Tuhan yang juga memiliki hak hidup, kita tidak mereka yang justru malah akan membinasakan mereka. Cukup dengan memindahkan kehidupan mereka ke ekosistem
menciptakan ekosistem satwa tertentu. Padahal keberadaan satwa tersebut memiliki peran yang sebenarnya sangat penting dalam menunjang terciptanya keseimbangan alam. Contohnya keberadaan burung hantu atau dalam masyarakat Sunda dikenal dengan sebutan manuk wolf yang kini sudah mulai punah. Hilangnya populasi burung hantu menyebabkan putusnya mata rantai makanan karena burung hantu sebagai predator hama tikus. Akibatnya, hama tikus menjadi merajalela sehingga malah berdampak kerugian yang sangat besar bagi para petani, kata Gugum. Lebih lanjut, Gugum menuturkan, dengan dilakukannya ritual pelepasan hama kembali ke habitatnya, mengartikan kita juga menghormati kehidupan mereka sekaligus meminta agar mereka tidak kembali dan mengganggu kehidupan manusia. Dalam ritual pesta dadung juga digelar tari-tarian menggunakan tali dadung yang biasa digunakan untuk menghidung kerbau saat membajak sawah, kemudian diikatkan kepada para penari terdiri dari tokoh adat, petani, dan anak gembala. Ritual ini mengartikan makna hidup agar menjaga tali silaturahmi di antara sesama dan berusaha jangan sampai terputus. Dilanjutkan dengan menari bersama-sama atau dikenal dengan istilah tayub yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat pangkat dan golongan. Hal ini menunjukkan persatuan dan kesatuan tanpa membedakan mana rakyat jelata dan yang berpangkat. Diakhiri dengan kegiatan pemukulan 1000 kentongan oleh seluruh masyarakat dari Situ Hiang hingga Paseban Tri Pancatunggal, bermakna memberi semangat dan penggugah hati masyarakat untuk tetap mematuhi setiap perintah Tuhan dan jangan lengah untuk tetap waspada dalam menjalani hidup tanpa harus saling menyakiti di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam upacara pesta dadung tersebut, tampak sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan seperti Kadis Parbun Teddy Suminar mewakili Bupati Kuningan yang tidak bisa hadir karena alasan tugas, Kapolsek dan Ramil Cigugur beserta camat berikut tokoh masyarakat turut ambil bagian dalam acara pesta dadung kali ini. Dalam pelaksanaannya, tradisi pesta dadung menjadi perantara upacara ritus pemujaan kepada Ratu Galuh atau Dewi Pelindung bagi komoditas tani dan ternak. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya menghindari gagal hasil. Saat ini, upacara tersebut berlangsung beriringan dengan upacara serentak. Pesta dadung diawali dengan mengumpulkan dadung yang dilakukan oleh tokoh adat setempat. Dadung merupakan tampang gembala yang diikatkan ke leher hewan ternak. Adapun dadung yang dikumpulkan adalah dadung sepuh, dadung penggembala, serta sesajen berupa rurujakan dan parawanten. Dadung sepuh adalah tali penggembala berukuran besar dan merupakan warisan masa lampau. Dadung tersebut ditempatkan pada sebuah kotak besar berwarna hitam. Bersamaan dengan itu, musik gamelan dimainkan sebagai syarat pengiring dari upacara sakral tersebut. Sesepuh setempat juga akan menyalakan kemenyan sambil membaca mantra. Usai pembacaan mantra, dadung dan hama dari tanaman diarak menuju Bukit Situ Hiang, Kuningan. Dalam arak-arakan ini, gamelan pelok atau salendro juga terus dimainkan. Sesampainya di tempat tujuan, hama akan ditarikan bersama ronggeng dan dibuang di kawasan perbukitan tersebut. Namun sebelum mulai ditarikan oleh sesepuh dan perangkat desa lainnya, dadung akan dibacakan Kidung Rajah Pamunah dan dilanjutkan dengan pembacaan Tulak Allah. Selanjutnya, dadung ditarik oleh kepala desa disertai para aparat desa dan ronggeng dalam iringan lagu Renggong Buyut. Setelahnya, dadung disimpan kembali dan acara dilanjutkan dengan tayuban. Para penari dalam tradisi ini merupakan para penggembala dan masyarakat setempat. Konon, mereka akan menari hingga pukul 4 waktu setempat. Hingga kini, pesta dadung masih menjadi salah satu tradisi masyarakat Kuningan yang terus dilestarikan. Tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan pesta dadung sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Nah begitu, salah satu kekayaan budaya Nusantara yang disebut tradisi masyarakat Sunda berupa pesta dadung sebagai bagian dari rangkaian tradisi serentau. Terima kasih atas kesetiaannya dalam menyimaknya hingga selesai. Terima kasih juga atas subscribernya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dari Danghyang Pancawaluya. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita selalu bahagia. Amin. Sampurasun.
Ibu Ratu Dewi Kanti beserta para tamu yang ada duduk di kursi kehormatan untuk menyertai prosesi pembuangan hama. Setelah tadi, di mana tali dadung ini kalau pada zaman dahulu dan mungkin sekarang juga masih ada yang menggunakan, adalah sebagai pengikat hewan dengan manusia sebagai tali ikatan untuk mengendalikan hewan sehingga bisa menjadi jinak dengan manusia. Hal yang sama juga berkaitan dengan prosesi pembuangan hama juga. Ini bagaimana kearifan manusia dalam nilai luhur ada sebagai hewan pengganggu dari kehidupan agraris, namun dengan cara ada tradisi. Hewan-hewan tersebut bukan dibunuh, tetapi dibuang, atau dalam bahasa Sundanya disinglarkeun. Prosesi pembuangan hama ini memberikan pemaknaan kepada kita bahwasanya setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki tugas, memiliki hak, bagaimana mereka juga sebagai makhluk Tuhan hidup bersama berdampingan di buana pancatengah. Sehingga kalau kita melihat dalam proses rangkaian siklus pertanian masyarakat tradisi Sunda, kalau sebelum menanam ada tradisi rit, tetapi justru itulah nilai luhur kearifan lokal yang kalau kita kupas, kalau kita kaji, mengandung satu pemaknaan bahwasanya dengan alam pun kita bisa bersahabat dengan cara komunikasi budaya dan spiritual, sehingga hewan-hewan pun tidak mengganggu pada tanaman yang akan kita tanam dan tumbuh sampai masa panen tiba. Bahkan di masa panen pun hama-hama itu tidak akan mengganggu, karena tradisi yang masih dipakai, ritual ketika mereka akan menuai padi atau menuai hasil bumi, itu pun menjadi pertanda bahwasanya ada yang hak dan bukan hak untuk manusia atau hewan. Jadi tidak melarang hewan-hewan itu untuk memakan apa yang kita tanam, tetapi kita sebagai manusia bagaimana bisa mengendalikan, mengelola alam, mengelola hewan-hewan juga sebagai mitra kehidupan yang pastinya memiliki manfaat, karena kehidupan mereka sebagai kudrat yang Tuhan ciptakan pasti manfaat dalam hubungan dengan kehidupan. Setelah membuang hama, kami persilahkan Rana dan nasi rombongan untuk kembali belajar, mempelajari, menggali, memaknai segala hal nilai-nilai kearifan lokal dalam lingkungan budaya kita. Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, anu dipilorna Ibu Bapak Sepuh Anom, anu sami kusiku yang dipilorna, anu terbiasa kusin kuring di tataan ibu di dengaran, namun untuk ngirangan karena kehormatan, karena kasumpingan anak Bapak Ibu Serena dina acara pesta dadung, acara Mijun Hama, disimpuling ngatur ibu mungkin dalam dahing istilah masjid sarehna dina inten ieu dina ieu Bang Serena masih sami-sami dipaparin ginanjar kawilutungan, masih sami-sami dipaparin kakiatan lahir batina dikersani Gusti Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wilujeng enjing kasadaya masyarakat adat karuhun urang sadaya anu kahiji hapunten Pak Bupati Manwit ya Atsan Sumping abdi kumawantun
ngawakilan mantena sok sanos abdi teu acan aya perintah ti mantena tapi nuhunkeun bibi anu kahiji langkah anu kalintang saena nalika urang nyepeng pageuh karena adat istiadat anu ternyata di negara-negara nu sanes oge ngalaksanakeun peristiwa sapertos kieu. Bapak tadi sebutkan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Rame di haturangan kanggo ini. Hadirin yang meliput acara ini pada hari ini kebetulan banyak sekali para wartawan baik media cetak maupun elektronik, ada dari kantor berita Perancis, ada dari CNN, ada dari Aruna Media, mungkin dari mana lagi media, mungkin media lokal, media nasional masuk juga, termasuk para fotografer yang kontribut untuk berbagai media juga hadir. Semoga apa yang menjadi acara ini bisa menjadikan pemberitaan kepada dunia bahwa ada tradisi yang masih diakui, dikembangkan di masyarakat adat di kawasan Cibubur Kuningan ini, sehingga dunia bisa melihat bahwasannya di Kuningan ini masih tumbuh kesadaran dari para masyarakatnya untuk menjaga dan melestarikan tradisi, seni, budaya, dan ritual adat leluhur bangsanya. Para kamu, para wargi pada Sepano, daripada Ate bari calik, anu bari ngarimbing, mangga di haturangan. Pak Sekma, ulah mesem-mesem wae Pak Sekma. Terus salah abdi eta anak-anak mau tak kepekaan baik mangga di haturangan Pak Sekma bimbing. Suster, bila banyak bimbing oke mangga. Pak Kapolsek, pada Rame atau makan pada tamu. Mangga. So.
belakang ternyata itu kalau dalam prinsip orang Sunda harus sareudeg saigel sabobot sapihanean, karena dengan akar tradisi budaya sendiri terdapat nilai-nilai universal, nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai kebersamaan. Itulah sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi budaya leluhur kita. Tidak mungkin munculnya Pancasila kalau dalam nilai-nilai tentunya itulah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang gandrung akan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Zaman boleh berubah, perkembangan teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai kebersamaan hidup dalam keberagaman harus tetap terjaga dalam dasar dan fondasi budaya luhur bangsa yang menjadi ciri dan menjadi jati diri dan identitas bangsa Nusantara yang bineka tunggal ika. Jangan salah, saya pun sebagai MC atel hayang ngibing, tapi ya karena tugas saya sebagai tukang bicara, ya saya di sini saja. So, Kang Asep, tong ngurus keuangan ya Kang Asep, panitia ngibing. Dari Banyuwangi ya Pak. Ini saudara kita dari Banyuwangi yang nanti juga akan mempresentasikan manuskrip yang ada kita gelar di gedung Harapan 5 dan juga nanti ada seminar di gedung Paseban. Hadirin semua yang ikut seluruh rangkaian upacara serent tahun ini, mari kita simak kandungan pengetahuan dan manuskrip dari berbagai peninggalan leluhur berbagai daerah
jaga dan kembangkan. Ahong. Oh, pasatpol PP ge akeul lahirna mah gibing tah. Kapolsek gibing badan ramil ka mana kesan ningali. Mungkin kecuali wartawan yang tidak bisa gini karena dia harus meliput ya. yang